Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ini adalah pertemuan yang kita mulai kebiasaan buat baca jurnal ya, tadarus jurnal. Tadarus Quran nanti tiap Jumatnya. Mau aku ada kesini atau nanti dipimpin sama Mama Dede, Ustazah Hafsah ya. Nih, buat teman-teman nanti yang di YouTube nanti akan ngelihat ya. Nah, kita nanti baca jurnal bareng ya. Nggak baca sih, nanti aku jadi kita ngelihat layar di bagian yang sama ada jurnalnya. Sambil nanti aku kasih tahu, aku share bagaimana kebiasaan membaca jurnal ya. Terus dapat insight apa biasanya dari jurnal. Nah, buat teman-teman yang di nonton video ini cuman dapat pembahasannya aja, tapi kalau teman-teman di Sintesa nanti ada tugas buat nulis. Jadi nulis juga untuk menerjemahkan ini ke bahasa yang lebih sederhana gitu. Yuk, udah pada dibuka jurnalnya ya? Belum. Udah. Oh, udah. Jurnalnya sengaja dipilih dari, nah jurnalnya itu dari Annual Review of Psychology. Ya, Annual Review of Psychology ini kalau di indeks jurnal di web ranking di web ranking jurnal itu dia nomor 1 ya, nomor 1 tuh, karena dia luar biasa lah ya buatan Amerika. Jadi nomor 1 Annual Review of Psychology, nomor 2-nya Psychological Bulletin. Nah, Annual Review of Psychology ini biasanya yang paling banyak dikutip sama jurnal-jurnal di bidang psikologi. Nah, salah satu di jurnal Annual Review of Psychology itu ada satu artikel yang paling banyak di-download. Nah, artinya artikel itu tuh jadi referensi di banyak jurnal lain ya. Nah, mari kita baca artikelnya, namanya Emotion and Decision Making. Nah, teman-teman harus tahu ya, kalau jurnal dengan judul review, annual review atau review atau bulletin, itu tuh isinya artikel-artikel teori, bukan artikel-artikel penelitian. Jadi dia cuma ngumpulin, tapi ngumpulin artikel juga pakai metodologi ya nanti tuh. Dia ngumpulin artikel-artikel yang neliti topik tentang itu. Nah, ini kita ngomongin soal emotion sama decision making ya. Yang nulisnya Lerner, Yeli, Valdescolo sama Kasam ya. Orang-orang keren nih di dunia psikologi lumayan. Nah, kita mulai baca abstraknya. Ya guys, abstrak. Nah, biasanya kalau dari baca abstraknya aja udah langsung kebayang ya, oh ini isinya akan seperti apa. Nah, dibilang gini nih. A revolution in the science of emotion has emerged in recent decades ya. Jadi revolusi di dunia keilmuan terkait emosi itu mulai banyak bermunculan ya di beberapa dekade ini. With the potential to create a paradigm shift ya, dengan potensi untuk menciptakan perubahan paradigma terutama pada teori-teori decision, teori-teori keputusan. Nah, penelitian ini ya, the research reveals mengungkapkan bahwa emotion, ya, emosi itu constitute ya, dapat menghasilkan atau menunjukkan potensi pervasive. Nah, ini jadi enaknya baca jurnal teh, terutama kalau belajar bahasa Inggris, kita teh akan dapat istilah lain untuk nunjukin atau ngeganti satu istilah. Jadi pervasive itu sebenarnya mau nunjukin soal influence. Jadi kalau poten itu ada, ya, poten itu ada, tapi belum tentu terwujud, namanya poten, ya, potensi. Nah, makanya kalau impoten berarti nggak ada. Omnipoten berarti selalu ada. Disfungsi. Bukan, artinya impoten itu ternyata tidak ada, nggak bisa diapa-apain lagi, itu berarti impoten. Makanya kalau di bahasa filosofi mah ada yang namanya omnipoten. Omnipoten itu artinya segala ada. Itu Tuhan tuh selalu ada, omnipoten. Nah, ini emotion itu ternyata konstitut poten. Jadi emosi itu menghasilkan poten. Nah, juga pervasif itu pengaruh, tapi pengaruhnya tuh pelan-pelan dan nggak disadari, namanya pervasif. Jadi kalau kita kepengaruh sama orang lain, tapi pengaruhnya nggak kita niatkan gitu, aku
kamu datang dong ke sini supaya aku dipengaruhi gitu, sengaja supaya aku makan mie gitu ya. Kamu datang sini kita makan mie bareng kan, jadi aku terpengaruh buat makan mie. Ini mah pervasif mah aku teh gak sengaja dipengaruhi, namanya pervasif. Nah, makanya beda nanti sama predictable. Ya. Sama persuasif juga beda. Sama persuasif juga beda. Kalau persuasif mah rayuan, ajakan. Nah, kalau pervasif mah pengaruh yang datangnya teh nggak disengaja dan kita tidak sadari, bahkan tidak kita inginkan. Pervasif. Nah, kayak tadi Teh Fitri ya. Aku mau datang ke sini, tiba-tiba di tengah jalan ada yang ngagupayan, ada apa sih bahasa Indonesia teh? Manggil sini ngobrol lama, itu namanya pervasif. Jadi seringkali juga tidak diinginkan. Nah, makanya emotion itu poten, pervasif, sama predictable. Kalau predictable kan ketahui ya, kita bisa memprediksi. Nah, bahkan katanya sometimes harmful ya, malah kemudian merusak, dan sometimes beneficial drivers ya, beneficial. Jadi seringkali terkadang harmful, berbahaya, dan juga terkadang juga punya keuntungan, ngasih keuntungan yang jadi pendorong untuk decision making. Nah, across different domains, important regularities appears in the mechanism through which emotion influence judgment and choice ya. Nah, di beberapa wilayah-wilayah tertentu ada hal-hal yang umum yang ternyata muncul sebagai mekanisme di mana emosi itu mempengaruhi judgment dan pilihan, ya, keputusan dan pilihan. Nah, domain ini nanti menarik ya. Domain itu nanti mulai dari neuroscience, dari biologis sampai filosofis. Itu ternyata jadi domain atau jadi wilayah yang ternyata emosi itu ngaruh banget ke keputusan sama pilihan-pilihan kita. Nah, ini juga, nah dengan baca ini biasanya kan kita lagi mikirin apa, ketemu apa, misalkan Rafif lagi abis nonton debat capres atau cawapres. Oh, ternyata ada emosi-emosi tertentu yang mendorong orang ke judgment and choice. Nah, mungkin Teh Fitri lagi apa, misalkan lagi memutuskan buat kayaknya mau cheating dari diet gitu ya. Nanti ada emosi itu ngaruh. Gara-gara misal gitu ya. Everyday is cheating. Diet cheating. Gitu. Nah, makanya ternyata domain-domain itu beda-beda. Atau aku lagi pusing nih, gara-gara pusing aku nggak apa-apa lah makan coklat mah gitu. Gara-gara kemarin basket, padahal mah bisa jadikan emotion. Nah, si penelitian ini katanya bilang, we organize and analyze what has been learned. Jadi isi artikel ini mau ngomongin soal hasil mengorganisasi dan menganalisis dari apa aja yang udah dipelajari selama 35 tahun terakhir terkait dengan emotion and decision making ya. In so doing, we propose the emotion imbued. Nah ini dari baca jurnal teh aku nemu banyak istilah-istilah yang naon itu imbued. Imbued itu sama pervasif. Kalau pervasif mah tidak diinginkan, tidak disengaja membuat kita terpengaruh, namanya pervasif. Kalau imbued mah kita sengaja nyari tahu yang munculnya juga nggak sengaja sebetulnya. Tapi kita sengaja nyari tahu sesuatu, berharap, jadi istilahnya mah iseng-iseng berhadiah. Iseng-iseng berhadiah melakukan sesuatu supaya terpengaruh, namanya imbued. Gitu. Nah, enggak kalau di desain predictable. Kalau di desain influence. Kalau imbued begini. Jadi kita cing buka kulkas, sugan ada makanan ya. Jadi buka kulkas siapa tahu nanti ada yang bisa dimakan. Nah, pas dibuka gitu. Itu namanya imbued. Kalau pervasif mah kita nggak niat makan, kita lagi ngelamun, ada yang buka kulkas. Nih aku buka kulkas nih, mau nitip nggak, ambilin apa? Nah, itu namanya pervasif. Terpengaruh. Ada satu lagi namanya permeate ya. Jadi kalau dicek kata imbued di jurnal-jurnal lain, imbued ini sama kayak permeable atau permeate. Sama artinya. Permeable itu merasuk dengan perlahan-lahan untuk mempengaruhi orang lain. Nah, jadi we propose the emotion imbued choice model. Jadi intinya apa sih? Mereka mau bilang di akhir kalimat ini tuh mereka mau bilang kayak gini. Dengan adanya artikel ini, mereka diam-diam mau ngasih sugesti ke kita, ke para peneliti, para pembaca tentang model yang ada hubungannya sama emotion sama choice. Kebayang nggak sampai sini? Jadi sebenarnya mereka juga nggak pede mau ngasih tahu bahwa kita punya teori nih.
Kenapa coba nggak pede? Karena nanti kita baca di bawahnya, ternyata metodologinya bukan metodologi yang istilahnya level advance lah. Ini masih metodologinya metodologi scoping. Makanya dia bilang, we propose the emotion imbued choice model, which account for inputs. Nah, dengan catatan ini jadi input dari traditional rational choice theory dan dari newer emotion research ya, synthesizing scientific model. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Sampai sini, sampai abstrak? Liar ya? Ini mah makanan sehari-hari, nanti mah jam terbang lah. Dari sini aja kita tuh udah bisa nyimpulin, wah ini bakal asik nih artikelnya. Atau, ini mah biasa aja, udah kita skip gitu. Nah, kalau buat orang-orang yang lagi butuh evidence base, yang kayak gini teh pasti ditinggal. Kenapa? Karena di dalam abstraknya nggak ngasih metodologi. Oh, berarti intinya di dalam artikel ini nggak ada evidence base. Jadi bukan berbasis fakta, bukan berbasis data. Dia berbasis hasil bacaan dan atau pelajaran yang diambil dari bacaan gitu. Nah ini sengaja aku share di awal supaya nggak pusing teuing. Kalau nanti baca artikel yang metodologis mah akan terlalu banyak bahasa-bahasa teknis. Ini gimana caranya? Tapi seenggaknya kebayang ya betapa pusingnya baca ini. Nah, aku awal-awal disuruh baca jurnal nih, mulai S2 teh, disuruh baca 5 jurnal dalam seminggu, langsung vertigo, muntah, itu mah nggak kuliah 2 minggu. Tak gara-gara ini, ngerti emang, gitu. Nah, inilah Nah, ini teh contoh betapa keilmuan teh berjarak sama masyarakat kan ya. Artikel-artikelnya teh jadi menara gading gitu. Artikel-artikel ilmiah tuh jadi menara gading. Dia anteng aja di pusat-pusat peradaban tinggi di kesultanan ya, global, tapi nggak napak ke masyarakat. Nah, tugas kita makanya yuk baca ini bareng-bareng. Kalau ada yang nggak ngerti kita bahas bareng-bareng. Lalu tuliskan dengan perspektif masing-masing untuk enak dan mudah dikunyah ke masyarakat gitu pengennya mah. Kan Hafsa udah mulai suka postingnya, cie, itu kan bagus tuh, aku baca. Nah, kalau kita kemudian nyambungin aja ke artikel jurnal, ada kalimat-kalimat yang nyambung ke jurnal, itu kan bakal asik. Sampai sini asik ya, abstrak ya. Kita jangan banyak-banyak lah ya, abstrak dan depannya aja dulu, jangan ke dalam-dalamnya. Kita mulai ke introduction sekarang. Nah, aku teh karena sering baca jurnal, jadi kenal tokoh-tokoh ya, banyak tokoh-tokoh. Nah, salah satu sering baca artikel jurnal itu kan kita jadi kenal banyak tokoh-tokoh. Nah, ini ada tokoh namanya Herbert Simon. Dia dikutip di awal sama si para penulisnya, bagus banget nih. Hence, in order to have anything like a complete theory of human rationality, we have to understand what role emotion plays in it. Ya, jadi dalam rangka mencari tahu yang komplit, yang utuh tentang seperti apa sih rasionalitasnya manusia, kita harus mengerti peran emosi itu seperti apa di dalamnya, gitu. Nah, kata si penulisnya di sini, Herbert Simon ini, ya, di tahun 67 sebenarnya bukunya, dia bikin sebuah pendapat yang revolusioner di decision theory. Ketika dia menerjemahkan atau mengenalkan yang namanya bounded rationality. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu rasionalitas, teori-teori rasionalitas mah, ini pasti mau nyambung, nggak akan nyambung. Karena gini teman-teman, tahu pencipta teori rasionalitas nggak? Bapak ekonomi, ilmu ekonomi, namanya Adam Smith. Adam Smith bilang kayak gini, bahwa manusia itu tercipta rasional. Manusia itu makhluk masuk akal. Kalau ngambil keputusan, pasti harus memaksimalkan rasionalitasnya. Namanya maximizing utility, gitu kata Adam Smith. Nah, si Herbert Simon di tahun 67 datang untuk menghancurkan teori itu. Dia bilang, enggak, manusia tuh enggak rasional, tapi bounded rationality. Bounded itu apa? Terbatas. Rasionalitasnya terbatas. Jadi kata Simon, masih rasional, tapi rasionalnya terbatas. Gitu ya. Makanya a concept that would require refining existing normative. Jadi dia itu nge-refine, ngebenerin existing normative model. Ngebenerin model-model yang ada tentang rational choice. Gitu. Nah, dia bilang, aku pengen bilang bahwa
rasionalitas itu nggak rasionalis murni, tapi rasionalitas terbatas. Cuma dia bilang kayak gini, sayangnya aku nggak tahu yang ngebatasin rasionalitas itu apa. Mungkin namanya emotion, gitu dia bilang. Nah, gara-gara itulah orang-orang mulai ke-trigger, para akademisi mulai ke-trigger untuk ngulik apa yang membuat rationality itu jadi bounded, jadi terbatas. Nah, dari situlah mulai Solomon dari neuroscience Solomon dari filosof ya, filsuf namanya Solomon tuh, sampai Phelps di neuroscience itu ngeseriusin untuk nyari tahu efek emotion on judgment and decision making, JDM. Kayak gitu ceritanya. Walaupun nanti di tahun 90-an nanti ada lagi tokoh namanya itu si Daniel Kahneman itu yang berhasil membuktikan bahwa memang benar manusia itu irasional. Jadi kalau Herbert Simon mau bilang manusia teh rasional tapi terbatas gitu. Nah, yang membatasinya mungkin emosi kan gitu ya. Nah, kalau si Kahneman mah langsung bilang gini, jebret, dia mau ngasih penelitian, artikelnya bukan artikel literatur. Artikelnya artikel bener-bener eksperimen. Eksperimennya membuktikan bahwa manusia itu tidak pernah bisa rasional. Nah, gara-gara itulah di tahun 2001 Daniel Kahneman dapat Nobel. Nah, si Herbert Simon ini dapat apa? Dapat Nobel juga gara-gara ngekritik teori Adam Smith yang bertahan 100 tahun. Nah, kerjaan para akademisi teh, teman-teman ya, ternyata ini kerjanya tuh pak kritik-kritik, tapi di masyarakatnya hasilnya apa kan nggak tahu. Sebenarnya ini menarik banget. Menariknya kenapa? Mau ngasih tahu ke kita bahwa jadi sebanyak apapun kita mempertimbangkan dan loba mikir, kebanyakan mikir tentang sesuatu, nggak akan pernah hasilnya rasional. Hasilnya mah selalu irasional. Nah, kalau kata Simon mah emosional gitu. Nah, dari situ, nah ini contoh ya buat teman-teman tulis. Kalau aku mah kayak gini. Dari penjelasan, dari bacaan awal tadi, aku mau belajar bahwa ya udahlah, kalau punya fenomena, kejadian atau lagi ngejalanin kehidupan, ngapain banyak mikir? Toh hasilnya juga tidak akan rasional. Toh ternyata semua juga akan disetir sama emosi, ya nggak? Nah, terlepas dari nanti kan belum kita bahas lebih lanjut ya, belum kita baca ke bawahnya. Tapi dari abstrak dan introduction ini aja, oh ternyata selama ini jangan-jangan pilihan-pilihan yang kita pilih dalam hidup tidak rasional juga. Tidak rasional. Kenapa aku buka sintesa? Kenapa aku lanjut S3? Kenapa malah milih psikologi? Kenapa malah memutuskan nikah sama momom? Itu tuh semuanya nggak rasional. Kalau dicari-cari alasan mah bisa. Rationalization namanya. Dalam rangka pertahanan diri kan. Tapi ternyata semua keputusan kita terkait sesuatu, ya judgment atau decision making, itu tidak rasional gitu. Sampai jumpa teman-teman di Baca Jurnal selanjutnya ya. Aku mau diskusi sama teman-teman Sintesa buat lanjutannya.